Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Adi Puja Rahmat, nomor hadir 1. Nama saya Nisa Nurinta Fitri, nomor hadir 06. Nama saya Kamilia Eka Putri, nomor hadir 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Farhan. Hari ini kami akan menjelaskan tentang penelitian yang telah kami buat dalam judul Instagram sebagai promosi UMKM yang didirikan mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian kelompok kami yang berjudul Instagram sebagai media promosi UMKM yang didirikan mahasiswa. Studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Poin pertama adalah perkembangan teknologi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi di era globalisasi. Perkembangan ini mengakibatkan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi. Semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam hal memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia melalui perangkat digital yang mereka miliki tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Poin kedua adalah media sosial hadir sebagai hasil dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini juga memiliki pengaruh terhadap penggunaan internet, di mana data dari pengguna internet untuk di Indonesia saja adalah sebesar 174 juta jiwa atau 64% dari jumlah penduduk di Indonesia yang sudah terhubung dengan internet. Sebagian besar dari pengguna di Indonesia adalah pengguna sosial media. Sosial media hadir sebagai platform untuk berinteraksi sesama pengguna yang bentuk interaksinya itu bisa dibilang sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, interaksi dari sosial media bisa berdampak positif untuk mengekspresikan apa yang diekspresikan, dan di sisi lain akan berdampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Poin ketiga adalah Instagram sebagai media sosial terpopuler. Kemudian salah satu media sosial yang terpopuler di Indonesia yang memiliki banyak pengguna adalah Instagram. Dikutip dari detik.com, data terbaru per tahun 2021, pengguna aktif Instagram adalah sebanyak 85 juta jiwa. Selain menjadi media sosial untuk berinteraksi dan bersosialisasi, Instagram juga dijadikan sebagai media promosi bagi brand atau produk yang dipromosikan. Pemasaran melalui media sosial akan mempengaruhi faktor eksternal dan minat beli konsumen. Gunawan pada tahun 2015 mengemukakan bahwa interaksi sosial dan resiko yang dipersepsikan melalui media sosial berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Komponen faktor perusahaan dan social environmental group mempengaruhi minat beli. Perceived ease of use, informasi produk, pengalaman media sosial, pengaruh sosial, dan perbedaan gender secara langsung mempengaruhi pembelian online melalui media sosial. Oleh karena itu, Balakrishnan pada tahun 2019 menganjurkan kepada pemasar untuk mengaplikasikan sosial media untuk mempromosikan produknya karena media sosial merupakan media pemasaran yang penting dan menjangkau. Popularitas media sosial Instagram ini menjadi suatu hal yang strategis bagi para pebisnis dalam memasarkan produknya. Karena hanya dengan cara membagikan foto, dalam waktu beberapa menit saja produk ini sudah dapat dilihat oleh para pengguna di Instagram tanpa mengeluarkan banyak biaya dan tenaga. Selain menjadi media sosial yang mudah digunakan, kini Instagram menjadi media sosial yang paling banyak diminati oleh orang-orang. Faktanya, pada saat ini terbukti pengguna Instagram di Indonesia mencapai angka 400 juta pengguna aktif berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia pada tahun 2016. Semakin populernya media sosial Instagram ini, yang biasanya hanya digunakan oleh lembaga profit sebagai media promosi, kini Instagram juga dilirik oleh lembaga non-profit sebagai media promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Farhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari latar belakang, yaitu poin selanjutnya adalah pengertian UMKM dan jenis UMKM. UMKM memiliki pengertian yang cukup beragam. Dewan Koperasi Indonesia atau DKP memberikan pengertian tentang UMKM sebagai para pelaku usaha ekonomi
yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional dan dikelola secara sederhana. The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD menyebutkan bahwa UMKM adalah perusahaan independen yang mempekerjakan karyawan kurang dari jumlah tertentu. Batasan jumlah ini bervariasi antar negara, di mana UMKM paling umum adalah perusahaan yang mempekerjakan karyawan kurang dari 250 karyawan, seperti di Uni Eropa. Di beberapa negara ditetapkan batasan kurang dari 200 karyawan. Kalau di Amerika, perusahaan yang termasuk UMKM yaitu perusahaan dengan jumlah karyawan kurang dari 500 orang. Usaha kecil umumnya adalah usaha yang mempekerjakan karyawan kurang dari 50 karyawan. Sementara usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan karyawan paling banyak 10 orang. Bahkan dalam beberapa kasus hanya mempekerjakan 5 karyawan saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan suatu usaha, perseorangan, atau badan usaha kecil dan memiliki batasan tertentu dalam hal jumlah tenaga kerjanya, jumlah penjualan dan omsetnya, serta jumlah aset atau aktifanya. Teknologi yang digunakannya juga masih tradisional dengan pengelolaan usaha yang masih sederhana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan penelitian. Sebelumnya, pertanyaan penelitian ini merupakan manifestasi atau bentuk penegasan masalah yang akan dicari jawabannya dalam bentuk kalimat tanya. Jadi, pertanyaan dalam penelitian kami yaitu adalah seberapa besar pengaruh promosi UMKM yang didirikan oleh mahasiswa melalui media sosial Instagram, dan seberapa efektifkah promosi UMKM melalui media sosial Instagram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk melihat dan mengukur seberapa besar pengaruh promosi UMKM yang didirikan oleh mahasiswa melalui media sosial Instagram. Dan yang kedua yaitu untuk melihat dan mengukur seberapa efektif promosi UMKM melalui media sosial Instagram. Dalam setiap kegiatan tentu ada manfaatnya, begitu pula dalam penelitian ini. Penelitian ini memberikan manfaat dibagi menjadi dua jenis, yaitu akademis dan praktis. Manfaat akademis adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami seberapa besar pengaruh kegiatan promosi UMKM mahasiswa melalui media sosial Instagram. Dan yang praktis, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa, khususnya yang sedang mendirikan UMKM dalam melakukan promosi melalui media sosial Instagram. Sekian penjelasan dari kami mengenai penelitian telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.